Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu Konferensi Kodifikasi Hukum Den Haag tahun 1930. Jadi ini konferensi yang berusaha untuk mengkodifikasi beberapa aturan-aturan yang ingin dibuat penyeragaman menjadi hukum internasional. Salah satu hasil dari Konferensi Kodifikasi 1930 adalah mengatur mengenai wilayah perairan teritorial. Kita mulai, teman-teman. Jadi hasil Konferensi Kodifikasi LBB sebelum terbentuknya PBB, jadi tahun 1930 sudah menginisiasi konferensi. Hasil dari konferensi tersebut menghasilkan 3 konvensi. Konvensi yang pertama tentang kewarganegaraan atau nationality, kemudian konvensi yang kedua mengatur mengenai laut teritorial atau territorial waters, dan konvensi yang ketiga mengatur mengenai tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing. Sekali lagi, teman-teman, hasil dari konferensi yang digagas oleh LBB tahun 1930 menghasilkan 3 konvensi. Yang pertama berkaitan dengan kewarganegaraan atau nationality, kemudian konvensi yang kedua mengatur mengenai perairan teritorial atau territorial waters, dan yang ketiga mengatur mengenai responsibility of states, tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing. Saya tidak akan mengulas konvensi yang pertama dan konvensi yang ketiga. Kita hanya fokus pada konvensi yang kedua, yaitu mengenai perairan teritorial atau territorial waters. Nah, dalam Final Act-nya berhasil disepakati beberapa hal, di antaranya mengenai pengertian, ruang lingkup, dan sifat dari laut teritorial. Akan tetapi, teman-teman, konferensi ini tidak berhasil menyepakati mengenai lebar laut teritorial. Masih ada ketidaksepahaman dari negara-negara mengenai berapa jauh lebar laut teritorial. Ada yang menggunakan 3 mil laut, ada yang menggunakan 4 mil laut, bahkan ada beberapa negara yang mengklaimnya sampai lebih dari 4 mil laut. Nah, jadi belum ada keseragaman di antara negara-negara yang bisa disepakati dalam konferensi ini. Sekali lagi, tetapi bisa menghasilkan beberapa aturan-aturan semisal berkaitan dengan pengertian dari laut teritorial. Oke. Final Act konferensi menegaskan yang pertama tentang laut teritorial, kemudian hak lintas damai innocent passage, kemudian mengenai yurisdiksi negara pantai, dan terakhir adalah hot pursuit. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Yang diatur di dalam pasal 1 dari Konvensi 1930, konvensi keduanya. Jalur laut merupakan wilayah teritorial. Jalur laut merupakan wilayah teritorial. Dalam pasal 2-nya dilanjutkan bahwa wilayah laut, wilayah negara, meliputi ruang udara di atas laut teritorial dan juga tanah yang berada di bawahnya. Jadi sudah ada 3 dimensi. Tidak hanya wilayah daratan yang menjadi wilayah teritorial suatu negara, tetapi juga wilayah laut. Wilayah laut, baik itu wilayah laut yang berada di bawah permukaan tanahnya, jadi seabed-nya, ataupun juga wilayah laut itu juga menjadi terintegrasi juga ruang udaranya. Jadi darat, laut, dan udara. Wilayah laut juga termasuk ruang udaranya,
dan juga tanah yang berada di bawahnya. Kemudian, dalam pasal 3 sudah mengatur mengenai hak lintas damai, innocent passage rights. Pasal 3 ayat 1, pengertian lintasan berlayar melalui laut teritorial, melewati atau memasuki perairan pedalaman atau menuju laut bebas. Jadi masuk mulai dari laut bebas kemudian masuk ke laut teritorial atau sebaliknya dari laut teritorial menuju ke laut bebas. Kemudian di dalam pasal 3 ayat 2 itu dijelaskan secara negatif mengenai hak lintas damai. Bukan termasuk lintasan damai apabila merugikan keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan fiskal. Lalu di pasal keempat, negara pantai tidak boleh menghalangi lintasan kapal asing, kapal selam, tidak boleh menghalangi lintasan kapal asing, dan untuk kapal selam harus muncul di permukaan. Intinya teman-teman, negara pantai harus memberikan akses bagi kapal asing untuk masuk perairan teritorial mereka. Dan khususnya bagi kapal selam, ketika melintasi laut teritorial tidak boleh berada di bawah permukaan laut. Mereka harus naik ke permukaan air laut. Kemudian di pasal 5 ada hak-hak negara pantai dan pasal 6 ada kewajiban bagi kapal-kapal asing. Lalu sekarang kita ke yurisdiksi negara pantai, baik itu yurisdiksi kriminal maupun yurisdiksi perdata. Pasal 8, yurisdiksi kriminal. Negara pantai tidak dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindakan di atas kapal yang lintas di laut teritorialnya, kecuali akibatnya dirasakan di luar kapal, mengganggu keamanan, ketertiban negara pantai, atau apabila kapten kapal meminta pertolongan pejabat setempat atau konsul dari negara bendera kapal. Intinya teman-teman, negara pantai tidak bisa melakukan penangkapan kepada kapal asing manakala ada peristiwa kriminal atau peristiwa perdata di atas kapal asing. Saya contohkan seperti ini. Semisal ada, katakanlah misalnya peristiwa pidana pembunuhan, misalnya seperti itu. Kalau menurut konvensi yang dihasilkan dari konferensi 1930, maka yurisdiksi negara pantai itu dibatasi. Mereka tidak bisa melakukan penahanan bagi atas peristiwa kriminal tersebut. Ini berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam UNCLOS 1982. Karena ini menjadi wilayah kedaulatan suatu negara, maka negara pantai bisa melakukan penangkapan. Di sini berlakulah yurisdiksi negara pantai. Ini ada perbedaannya dengan konferensi 1930. Konvensi yang dihasilkan dari konferensi 1930. Sekali lagi teman-teman, untuk yurisdiksi negara pantai, hasil dari konvensi 1930, konvensi keduanya bahwa negara pantai tidak dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana di atas kapal yang melintasi di laut teritorialnya. Ataupun misalnya peristiwa yang berhubungan dengan keperdataan. Misal ada kapal yang di sana menganut ius sanguinis. Sementara ketika mereka melintasi laut teritorial, negara pantai itu adalah menganut kewarganegaraan ius soli. Jadi di mana dia lahir, maka dia memperoleh kewarganegaraan. Sementara ada kapal yang dia menggunakan prinsip kewarganegaraan yang sanguinis. Maka dalam hal ini tidak berlaku. Itu menurut konvensi yang dihasilkan dari konferensi 1930. Kemudian, yurisdiksi sipil, negara pantai tidak dapat merubah rute kapal yang lintas di laut teritorialnya untuk melaksanakan yurisdiksi sipil terhadap seseorang yang berada di atas kapal. Intinya negara pantai tidak dapat merubah rute kapal. Jadi, kalau seandainya masuk ke laut teritorial ya tidak bisa kemudian diatur seperti itu. Ini juga ada perbedaan di UNCLOS 1982. Kalau kita lihat innocent passage yang diatur di dalam
UNCLOS 1982, maka lintasan itu harus cepat dan tidak terputus. Cepat dan tidak terputus. Itu perbedaannya, teman-teman. Oke. Kemudian sudah diatur juga tentang hot pursuit, pengejaran seketika. Pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar undang-undang negara pantai dimulai di perairan pedalaman atau dalam laut teritorial yang dapat diteruskan di laut lepas tanpa berhenti. Pengejaran seketika berakhir jika memasuki laut teritorial negara lain. Teman-teman, kalau tadi saya menjelaskan bahwa di dalam pasal 3 mengenai yurisdiksi, pasal 8 mengenai yurisdiksi kriminal dan perdata, bahwa selama itu tidak merugikan negara pantai, maka tidak dapat dilakukan penangkapan. Kecuali akibatnya dirasakan di luar kapal, mengganggu keamanan, ketertiban negara pantai, atau apabila kapten kapal meminta pertolongan pejabat setempat. Tetapi manakala itu kapal asing sudah melakukan tindak kejahatan di laut teritorialnya, yang itu merugikan negara pantai, maka dimungkinkan bagi negara pantai untuk melakukan pengejaran atau hot pursuit. Diatur di dalam pasal 11, pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar undang-undang negara pantai dimulai di perairan pedalaman atau dalam laut teritorial yang dapat diteruskan di laut lepas tanpa berhenti. Pengejaran seketika berakhir jika memasuki laut teritorial negara lain. Ini yang nanti akan diadopsi juga di UNCLOS 1982 tentang hot pursuit. Jadi hot pursuit juga diatur di dalam UNCLOS 1982. Oke, teman-teman, itu untuk materi hari ini. Dan saya akan menambahkan materi yang di luar slide. Berhubungan dengan perkembangan pengaturan hukum laut internasional sebelum tahun 1958. Yang pertama adalah, jadi sebelum nanti saya akan meneruskan mengenai video yang berhubungan dengan UNCLOS 1 1958, UNCLOS 2 1960, dan UNCLOS ketiga 1982, maka di antara kurun waktu itu, antara periode 1945 tahun 1958, ada beberapa peristiwa yang itu menjadi dasar pengaturan di dalam UNCLOS 1958. Di antaranya, yang pertama adalah Deklarasi Truman yang berhubungan dengan Continental Shelf. Jadi 28 September 1945, Truman mengeluarkan deklarasi secara sepihak yang mengklaim wilayah dasar laut mereka sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Kenapa? Karena saat itu di Amerika Serikat sudah ada perkembangan yang berhubungan dengan lepas pantai. Jadi memandang bahwa sumber daya mineral, minyak bumi, sumber daya mineral yang ada di bawah laut itu merupakan cadangan yang merupakan aset bagi Amerika. Nah, sehingga waktu itu Truman deklarasi secara sepihak menyatakan bahwa Continental Shelf mereka, landas kontinen mereka adalah bagian dari wilayah perairan mereka. Dan kemudian ini juga diikuti oleh beberapa negara-negara yang ada di kawasan Amerika. Salah satunya adalah Meksiko. Meksiko pun setelah Amerika mengklaim wilayah Continental Shelf mereka, Meksiko juga mengatur di dalam peraturan nasional mereka. Dan juga diikuti oleh beberapa negara yang lainnya, antara lain misalnya Chili, Ekuador. Nah, yang menjadi permasalahan adalah teman-teman, klaim yang digunakan oleh negara-negara Chili, kemudian Ekuador, Peru, itu agak sedikit berlebihan mengatur mengenai Continental Shelf. Jadi mereka mengklaim bahwa Continental Shelf, wilayah dasar laut mereka, itu diukur sejauh 200 mil laut, itu merupakan wilayah kedaulatan mereka, sovereignty mereka. Jadi kalau hukum kebiasaan internasional yang negara menetapkan wilayah lebar laut teritorial mereka sejauh 3 mil laut atau 4 mil laut, sementara Ekuador, Peru, Chili, karena juga ada perkembangan
Continental Shelf, landas kontinen, teknologi sudah menjangkau ke sana, sehingga mereka mengklaim wilayah laut mereka itu sampai 200 mil laut. Tentunya ini berlebihan teman-teman. Teman-teman bisa membayangkan 200 mil laut, 12 mil laut saja sangat memungkinkan adanya tumpang tindih kepemilikan atau kedaulatan negara lain, apalagi ini 200 mil laut. Tentunya ini akan membuat tambah carut-marut mengenai pengaturan mengenai lebar laut teritorial. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah Deklarasi Truman 1945, deklarasi Presiden Truman tentang penguasaan landas kontinen mereka. Pemanfaatan dasar laut mereka, Continental Shelf atau landas kontinen. Yang kedua, sama, Truman juga selain mendeklarasikan mengenai pemanfaatan Continental Shelf mereka, landas kontinen mereka, Amerika Serikat juga mengklaim mengenai pengelolaan sumber daya perikanan mereka. Deklarasi ini didasari karena sumber perikanan itu mereka sangat sadar bahwa ini adalah sumber daya yang sangat terbatas. Sehingga kalau seandainya ada overfishing, ini tentunya akan memutus tali rantai makanan khususnya di ekosistem laut mereka. Jadi untuk menghindari itu, mereka mendeklarasikan bahwa wilayah laut di sekitaran Amerika Serikat akan mereka gunakan juga sebagai wilayah untuk konservasi dan perlindungan lingkungan laut. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, deklarasi Truman, baik itu deklarasi Truman yang berkaitan dengan Continental Shelf atau landas kontinen, dan yang kedua adalah deklarasi Truman yang berhubungan dengan perlindungan konservasi sumber daya perikanan Amerika. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ketika dulu saya menyampaikan mengenai yurisdiksi negara untuk mata kuliah hukum internasional publik semester yang lalu, saya sempat berbicara tentang salah satu kasus, yaitu Norwegian Fisheries Case. Ini berhubungan dengan laut teritorial tentunya. Jadi, apa yang menjadi dasar sengketa antara Norwegia dan Inggris? Saya urutkan dulu teman-teman. Jadi, Norwegian Fisheries Case ini adalah sengketa antara Norwegia dan Inggris. Dua negara ini. Inggris tidak berkeberatan, jadi yang menjadi pokok sengketanya itu bukanlah mengenai cara penarik, bukanlah mengenai lebar laut teritorial yang diklaim oleh Norwegia, tetapi pokok sengketanya adalah cara penarikan garis pangkalnya. Oke, saya ulangi lagi teman-teman. Yang menjadi pokok sengketa dalam kasus Norwegian Fisheries Case antara Inggris dan Norwegia bukanlah mengenai lebar laut teritorial yang ditetapkan oleh Norwegia, tetapi cara penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Norwegia. Norwegia waktu itu menggunakan ukuran 4 mil laut untuk mengukur lebar laut teritorial mereka. Inggris tidak berkeberatan dengan lebar laut yang diberlakukan oleh Norwegia. Yang menjadi keberatan oleh Inggris adalah cara penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Norwegia. Terjadi tahun 1939, manakala ada nelayan, sekitar tahun 1950-an, 1949, kemudian diajukan tahun 1951 di Mahkamah Internasional. Jadi waktu itu ada peristiwa kapal nelayan milik Inggris yang waktu itu menangkap ikan di dekat perairan Norwegia. Waktu itu mereka beranggapan bahwa mereka ada di sisi laut lepas, bukan masuk ke laut teritorial Norwegia, tetapi kemudian ditangkap. Nah, ini yang menjadi awal mulai
awal mula sengketa. Jadi karena ada penangkapan kapal nelayan asing Inggris yang waktu itu menangkap ikan di dekat perairan Norwegia. Menurut Inggris, mereka tidak masuk ke laut teritorial mereka. Tetapi Norwegia melalui Royal Degree-nya tahun 1935 mereka sudah mengklaim bahwa cara penarikan garis pangkal mereka menggunakan garis pangkal lurus. Karena Norwegia merupakan gugusan pulau-pulau, mereka menggunakan cara penarikan yang berbeda. Yang saat itu kebiasaannya adalah dengan menggunakan cara penarikan garis pangkal normal. Nah, waktu itu Inggris menuntut ganti rugi kepada Norwegia karena sudah mengakibatkan kerugian menangkap nelayan Inggris. Tetapi bagaimana kemudian putusan dari mahkamah? Keputusan mahkamah dengan mempertimbangkan pada kondisi geografis Norwegia, memenangkan Norwegia karena gugusan pulau-pulau sehingga sangat dimungkinkan penarikan garis pangkalnya adalah dengan menggunakan garis pangkal lurus, bukan dengan menggunakan garis pangkal normal. Jadi itu teman-teman untuk Norwegian Fisheries Case tahun 1991 yang nanti di UNCLOS 1958 ada dua cara penarikan garis pangkal, yaitu garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Kemudian nanti di UNCLOS 1982 ada bertambah lagi cara penarikan garis pangkal, ada garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Oke, tadi yang pertama adalah deklarasi Truman, baik deklarasi Truman mengenai continental shelf, kemudian tentang sumber daya perikanan mereka, dan yang ketiga adalah kasus Norwegian Fisheries Case. Kemudian, oh ya, tadi sudah sempat saya singgung, ada praktek yang dilakukan oleh negara-negara Ekuador, Chili, dan Peru yang mengklaim yurisdiksi atau kedaulatan mereka karena berdasarkan pada kekayaan yang ada terkandung di dalam continental shelf sejauh 200 mil laut. Dan ini klaim yang mereka gunakan tidak diterima oleh masyarakat internasional. Jadi begitu teman-teman, ada materi yang itu sudah tersedia di slide, tapi juga ada materi yang saya sampaikan yang itu tidak ada di dalam slide. Kemungkinan apa yang saya sampaikan di luar slide juga akan menjadi materi untuk ujian teman-teman. Begitu teman-teman, untuk materi ini adalah pertemuan video untuk pertemuan keempat. Jadi untuk minggu ini bagi kelas D hari Senin yang lalu dan bagi kelas I hari Selasa yang lalu. Ini adalah pertemuan keempat. Materi mengenai konferensi 1930. Untuk tugas nanti akan saya susulkan teman-teman. Teman-teman silakan mempelajari slide dan video saya ini. Lalu teman-teman, pesan saya adalah karena kita dalam kondisi darurat dan metode pembelajaran ini difungsikan untuk meminimalisir interaksi yang dalam masa yang jumlah besar, sehingga saya mohon teman-teman untuk tetap di rumah, belajar di rumah. Tolong betul-betul diminimalisir. Kalau seandainya tidak perlu keluar, ya tidak usah keluar. Memang berat karena saya pun juga demikian. Tapi kita harus sama-sama, ayo kita sama-sama berjuang untuk melawan corona ini. Batasi kongko-kongkonya teman-teman untuk sementara waktu, untuk kepentingan yang lebih baik tentunya ini akan lebih kita utamakan. Lalu bagi teman-teman yang berdomisili di luar Solo, saya harapkan tidak mudik dulu, konsentrasi di Solo saja dengan mengikuti kuliah online, mengerjakan tugas-tugas di Solo saja, jaga kesehatan, pola hidup sehat, tidak panik,
tapi tetap waspada, ikhtiar, dan tentunya berdoa semoga musibah ini, bencana ini yang semua negara mengalaminya cepat selesai, cepat teratasi, kita menemukan obatnya dan menemukan vaksinnya. Sekali lagi, jaga kesehatan, saling mendoakan. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.